Ide utama hari ini adalah bertanya-tanya apakah kita bisa mengubah hidup kita dan menjadi kaya. Saya akan membocorkan sebuah rahasia, saya telah menghabiskan 40 tahun hidup saya mencoba mencapai langkah berikutnya. Saya seorang dokter, jadi saya sangat teratur. Kami pergi ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan tidak menyimpang dari jalur. Orang tua saya telah mengorbankan segalanya untuk saya. Ini adalah cerita klasik tentang mengapa saya menjadi seorang dokter. Itu hanya karena orang tua saya ingin saya menjadi dokter, dan saya ingat itu. Bagi mereka, memiliki gelar dokter di depan nama saya adalah tanda bahwa saya telah berhasil. Jadi, baiklah, saya melakukannya. Ini di sini, di ruangan ini. Orang yang telah mengorbankan segalanya untuk membuat saya pergi ke sekolah tampak lebih muda dari saya. Dan Anda tahu apa? Saya benci sekolah. Saya ingat ketika saya mendaftar untuk masuk, itu jelas, jika saya memilih kedokteran, itu setidaknya 7 tahun, dan jika saya memilih kedokteran gigi, saya masih akan menjadi seorang dokter, dan itu hanya 5 tahun. Saya bertanya kepadanya apakah itu baik-baik saja. Kamu akan menjadi seorang dokter? Itu adalah kesepakatan bagus. Karena saya melakukannya, saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa saya harus mendapatkan gelar dokter setiap hari. Jadi, disinilah saya, 40 tahun kemudian, menghasilkan lencana-lencana saya dan bertanya-tanya, dan sekarang, saya memiliki mobil saya, anjing saya, rumah saya, bahkan seorang wanita yang setuju untuk menikahi saya. Dan sekarang apa? Saya mendorong lebih jauh. Melewati batas, melihat apa yang ada di sebalik cakrawala. Inilah kisah sejati saya. Bagi mereka yang mengenal saya agak gila. Saya selalu memiliki ide baru dalam pikiran saya. Saya menciptakan perusahaan untuk membuat kedokteran gigi lebih manusiawi. Itu cara saya memberikan kembali kepada profesi yang memberi saya posisi dan gelar. Selama 20 tahun, saya dengan bangga mengenakan gelar dokter untuk kegembiraan orang tua saya. Saya masih mengenakannya. Tapi sekarang saatnya bagi saya untuk melangkah lebih jauh. Saya sangat bersyukur kepada kedokteran gigi karena telah menerima saya dengan tangan terbuka. Saya bukanlah orang yang ditakdirkan menjadi dokter, tetapi profesi ini telah memberi saya tangan. Saya berhasil sebagai dokter karena yang paling saya pedulikan adalah membangun hubungan dengan pasien-pasien saya. Pada gilirannya, pasien-pasien saya telah merawat saya. Stres, depresi, kecenderungan bunuh diri, semua itu saya alami sebagai seorang dokter gigi. Saya bertahan. Pasien-pasien saya melindungi saya. Tapi saya juga memiliki banyak teman hebat. Jika Anda terbuka, Anda dapat bertemu dengan orang-orang luar biasa. Salah satunya adalah seorang jenius pemasaran. Tahukah Anda tentang hewan-hewan telus? Jika Anda merasa mereka jelek, maka itu kesalahannya. Saat kami minum bir, dia mengatakan, Anda tahu, kedokteran gigi adalah salah satu profesi dengan tingkat depresi tertinggi. Ya, itu terdengar akrab. Lihat dirimu, kamu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, tapi kamu tidak depresi. Bagaimana kamu melakukannya? Ada sesuatu yang istimewa di sini, sesuatu yang saya lakukan dalam perjalanan saya yang membantu saya melawan depresi ini, kegelapan ini, kekosongan ini. Jadi saya menciptakan perusahaan bernama MDEX untuk menghumanisasi perawatan kesehatan, untuk menempatkan Anda di pusat perawatan. Ini adalah sponsor-sponsor saya, ini adalah perusahaan saya, dan mereka memberi saya 2 menit untuk pidato ini. Mengapa kita semua membenci pergi ke dokter gigi? Karena kita menghabiskan sebagian besar waktu di ruang operasi. Tetapi kedokteran gigi lebih dari sekadar operasi, ini tentang hubungan, koneksi, kepercayaan. Jadi kami mencoba meyakinkan mitra dan pemodal bahwa kami memiliki ide yang lebih baik, cara untuk merevolusi kedokteran gigi. Mereka mendengarkan kami dan mereka mendukung kami. Dengan bantuan mereka, kami membangun jembatan ke kedokteran gigi masa depan, kedokteran gigi yang manusiawi. Hari ini, saya memiliki kehormatan untuk memperkenalkan kompleks MDEX pertama. Ini mencakup dari lantai 5 hingga lantai komersial dari gedung pencakar langit ini. Ini bukan hanya tentang teknologi baru, tetapi juga tentang bagaimana seorang dokter gigi dan pasiennya terhubung. Saatnya membangun hubungan antara dokter gigi dan pasiennya dan membangun kepercayaan serta hubungan jangka panjang. Itu adalah kunci kesuksesan. Kami memiliki keberanian untuk membangun visi ini, sekarang kami harus menjualnya. Saya berada di industri yang sangat konservatif. Anda tidak tahu betapa konservatifnya. Ketika saya mencoba menyelamatkan orang yang sama melihat saya dan bertanya-tanya, apa yang saya coba lakukan? Saya gila. Mereka menderita, tetapi yang terakhir yang mereka inginkan adalah mengubah rutinitas mereka. Pada titik ini, saya telah menginvestasikan segala upaya 40 tahun saya, reputasi saya, pengalaman saya dalam proyek ini.
Jika itu gagal, itu akan menjadi akhir bagi saya. Saya harus keluar dan meyakinkan rekan-rekan saya bahwa saya memiliki solusi untuk masalah yang mereka hindari, yang mereka nafikan. Bagaimana saya bisa mencapai mereka dan membuat mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan merugikan mereka sendiri? Mengapa orang harus mendengarkan apa yang saya katakan? Apa itu MDX? Saya ingat ketika saya bertemu dengan banyak ahli, semuanya datang dengan daftar panjang hal yang harus dilakukan dan tagihan besar. Jadi, pilihan yang saya miliki adalah menghabiskan jutaan untuk mencoba meyakinkan orang lain atau berbicara sendiri. Bagaimanapun juga, saya tidak memiliki jutaan yang mereka minta untuk mempromosikan MDX. Saat saya terbuka, saya bertemu dengan seorang produser yang sangat kreatif dan berpikiran terbuka. Kami menjadi teman dengan cepat. Saya berbagi tantangan saya padanya. Dia melihat saya dan berkata, "Hei, saya punya solusi untuk masalah Anda. Anda mencoba untuk menjual. Orang tidak suka itu. Alih-alih menjual, Anda seharusnya membagikan pengalaman Anda sebagai seorang pengusaha dan membangun hubungan yang sama sekali berbeda dengan audiens yang berbeda. Lupakan para dokter gigi, mereka tidak akan mendengarkan Anda sejauh ini. Lebih baik berbicara kepada mereka yang seperti Anda, yang mencoba menyelamatkan dunia, yang ingin membuat perbedaan, yang haus akan membuat sesuatu yang bermakna." Saya mendengarkannya dan berpikir, ya, saya bisa melakukannya. Dia membutuhkan sebulan sebelum dia kembali kepada saya dan mengatakan, "Anda akan memulai di Toronto pada bulan November." November, baiklah. Di Toronto akan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris saya jauh lebih baik sekarang. Saya lahir sebagai penutur bahasa Prancis. Tapi baiklah, saya bisa melakukannya. Tapi itu tidak semuanya. Dia menatap saya dan berkata, "Ada hal lain. Anda harus berbicara setelah Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat." Ini bukanlah lelucon, dia menunjukkan kepada saya negosiasi yang sedang berlangsung. Anda mengenal saya tidak pernah mengingkari kata-kata saya. Dia tahu itu. Dia menatap saya dan tertawa. Dia benar-benar menikmatinya. "Ambil sebotol bir, teman saya percaya pada Anda." Saya terdiam, sangat ketakutan. Tetapi dia hanya menggoda saya dengan ramah. Akhirnya, dia memberi saya satu saran, "Jika Anda ingin bantuan saya, pergilah ke internet, cari beberapa video TED Talk, dan tulislah 2 atau 3 tentang karir Anda. Saya akan memberitahu Anda yang terbaik." Anda tahu apa? Saya bahkan tidak tahu apa itu TED Talk. Saya bekerja, makan, pulang, dan tidur. Tetapi Michelle Obama telah membuat saya sangat takut sehingga malam itu saya pulang. Saya pergi ke YouTube, mencari video TED Talk, dan menghabiskan berjam-jam menonton video. Lalu saya menemukan pidato inspiratif oleh Laksamana William S1MCH Pronunciation Raven. "Jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan membuat tempat tidur Anda." Saya menonton video itu berulang kali. Ini bukanlah TED Talk, ini jauh lebih baik. Kata-kata yang menginspirasi, nada, musik, itu terasa seperti langsung dari Hollywood. Itulah bagaimana saya mulai menulis. Dengan Michelle Obama yang menghantuiku, saya menulis 21 TED Talk dalam 2 minggu. Saya kembali kepada teman produser saya dan bertanya, "Jadi, yang mana yang kamu inginkan?" Dia bahkan tidak bisa percaya. Saya telah menulis 21 TED Talk. Saya baru saja menulis buku pertama saya dalam 2 minggu. Kemudian dia melihat saya dengan rasa malu. Saya punya berita buruk, pada bulan November di Toronto akan ada acara, tetapi Michelle Obama tidak bisa hadir. Itu bertepatan dengan Thanksgiving di Amerika Serikat. Tapi jangan khawatir, kami telah memesan dia untuk Paris. Itu akan menjadi lebih besar, itu akan di bulan Februari, dan Anda bahkan dapat melakukannya dalam bahasa Prancis. Saya harus mengakui bahwa saya tidak mengharapkannya. Saya melihat pidato-pidato saya dan kemudian, maafkan bahasa saya, tapi saya mengerti apa yang menunggu saya. Bagi mereka yang mengenal saya memiliki masa lalu. Saya sangat terlibat. Saya bukan orang yang terpilih, tetapi pengaruh politik saya signifikan. Teman produser saya juga tahu itu. Dia menatap saya dan berkata, "Anda tahu apa yang menunggu Anda ketika Anda melihat naskah dan kemudian berbalik kepada saya." Saya ingat kata-kata yang keluar dari mulut saya, "Tabarnak." Saya tidak punya pilihan. Melihat buku saya dalam bahasa Inggris, saya tahu apa yang menunggu saya. Pengakuan dan rasa terima kasih adalah hal yang penting bagi saya. Saya tidak ingin menjadi salah satu imigran yang begitu sukses, membelot dari orang-orang di sini. Saya merasa berkewajiban untuk menulis ulang buku pertama saya dalam bahasa Prancis untuk menghormati masyarakat yang telah menerima saya. Itu yang saya lakukan. Saya menggauli diri saya sampai berdarah untuk menulis ulang buku pertama saya dalam bahasa Prancis. Dari 25.000 kata menjadi 35.000 kata.
Saya bisa mengatakan kepada Anda sekarang bahwa saya sangat memahami perbedaan antara bahasa Prancis dan bahasa Inggris. 2 minggu dan 6 jam kemudian, saya telah menyelesaikan buku kedua saya dalam bahasa Prancis. Saya telah melakukan bagian saya. Dan Anda tahu apa? Michelle Obama juga tidak pernah datang ke Paris. Pada titik ini, itu tidak masalah bagiku. Untuk menulis, saya akan bangun beberapa jam lebih awal setiap pagi. Saya tetap mempertahankan kebiasaan itu. Saya mulai menulis tentang kepemimpinan, pertumbuhan pribadi, dan filsafat. Saat ini, saya sedang menulis sejarah manusia dengan setiap buku baru, satu bab demi satu bab. Kata demi kata, saya menemukan kekuatan yang tidak pernah saya impikan. Saya berbicara dengan presiden, pionir, pengusaha, menteri, visioner, dokter, dan bahkan mantan kepala negara. Saya tetap menjadi diri saya sendiri, seorang pria yang ingin membuat perbedaan. Saya bahkan membawa anak laki-laki saya yang berusia 8 tahun untuk menjadi rekor dunia sebagai penulis termuda. Saya merasa rendah hati dan bersyukur. Saya telah melakukan semua ini karena saya bersedia, karena saya mengatakannya. Ini adalah cerita saya, ini adalah kekuatan dari kata, ya. Dan cerita saya hanya dimulai. Saya adalah Dr. Buck, selamat datang di Alpas. Semuanya dimulai dengan sebuah, ya.